radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum man tukhalil. Sadaqallah wa sadaqa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayanda ibunda sekalian wa ala ali sayyidina Muhammad. Batin dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Somad dibahas pada bab keempat, babul rabi'ah bijtinabi ma'asiyal batinah. Inilah bab yang keempat pada menyatakan segala atau menjauhi maksiat-maksiat yang batin. Apa maksiat yang batin itu? Maksiat yang batin itu adalah maksiat yang ada di dalam hati. Apa dia? Segala perangai kejahatan dan sifat-sifat tercela, itulah maksiat yang batin. Apa beda perangai dan sifat? Beda. Sifat di dalam, perangai di luar, itu bedanya. Jadi kalau di dalam tuh sifatnya tidak senang, terlihat di perangai, Pak. Di antaranya wala tusair, memandang manusia sebelah mata. Kan ya, Pak? Contoh apa? Sekene. Wajah yang cantik bisa jadi jelek karena sifat yang di dalam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum man tukhali. Rawahu Ahmad. Agama seseorang itu, kata Rasulullah, berdasarkan teman. Falyanzur ahadukum man tukhali. Oleh sebab itu, lihat siapa teman-temannya. Betul atau tidak, Pak? Coba kita tengok. Suatu hari Pak Imam ni malam Jumat dia pergi ceramah, cuma Honda dipinjam kawan atau mobilnya malam Jumat itu. Lalu kawan itu dia perginya ke tempat, dulu ada di Jondol sana ada tempat, Pak. Apa namanya itu, Pak? Apa namanya? Jauh-jauh namanya ya. Parkir di situ Honda Pak Ustaz itu dipinjam kawan tadi. Ada pula kawan kita aktif malam tuh nginap juga di situ. Ya, kayak Sampar ya, Sampar ini aktif nih. Di sana juga, sini juga dia. Lalu apa? Pagi Jumat Honda dikembalikan ke Pak Imam. Pak Imam kembalikan pula kendaraan kepada dia. Pergilah Pak Imam ni khutbah ibaratnya di masjid, salah satu masjid di Kota Pekanbaru. Begitu parkir, orang yang di situ tadi malam itu juga tiba waktu salat Jumat, pergi pula Jumat dia. Berdekatan Honda parkir. Siap Ustaz ceramah mau pulang, bertanya dia, "Ini Honda Pak Ustaz nih, Pak Ustaz?" "Iya." "Kemana Ustaz tadi malam?" "Ngaji." "Oh, sama awak kecenya." Padahal Pak Ustaz benar-benar pergi berceramah, cuma Hondanya dipakai kawan. Falyanzur ahadukum man tukhali. Tengok siapa teman-teman. Siapa kawannya? Si A. Yang mana? Itu yang mendekam di penjara tuh. Oh, itu kawannya. Paham Bapak? Paham? Lalu siapa teman-teman itu? Inilah yang kita bahas, Pak. Ya. Ada 10 teman yang dibahas di dalam
maksiat yang batin oleh Syekh Abdul Somad berdasarkan arba'in fi usuluddin. Arba'in fi usuluddin. Ada 10 di sana. Ya. 1, syarhit ta'am. Apa syarhit ta'am itu? Gemar membanyakkan makan. Ini kan kau nih ada Pak ya. Pekanbaru tidak keluar makan. Kenapa nanti dimasukkan banyak makan maksiat batin? Lahmun nabati suti wa kanan nari aula bi, kata Rasulullah. Setiap yang kita makan akan berproses menjadi darah. Darah berproses menjadi daging, daging pembalut tulang. Sempat kalau menggulai kita, ibarat ibu-ibu di rumah, tidak enak bau gulai itu. Tengok ke sebelah, ada daun kunyit dan sirih. Rupanya sirih tidak ada, daun sirih, daun serai. Cuma orangnya pulang kampung, kata ibu tuh, rumpun minta serai 1, ambillah, katanya seorangnya. Tuh dimasukkan ke dalam gulai, wangilah gulai. Gulai dikasih ke anak, anak dimakan, berproses makanan itu menjadi darah. Darah berproses menjadi daging, daging membalut tulang. Tumbuhlah anak dalam kekerasan. Dipanggil oleh ibunya, nak sini. Anaknya lebih besar. Kenapa? Makanannya keras. Banyak begitu. Nanti prosesnya banyak. Ya. Nanti kita. Kedua, syarhil kalam. Ini bab lisan. Ya. Bab lisan itu paling panjang. Ada 14 pasal di dalamnya. Banyak cerita. Maka nanti ya banyak cerita banyak. Nah, ada nanti. Lalu yang ketiga, ghadab, marah, masuk. Itu sifat mempengaruhi wajah. Ya. Panjang kajiannya. Yang keempat, hasad. Ya, dengki. Yang kelima, bakhil wa hubbil mal. Kikir karena terlalu cinta dengan harta. Ada. Yang ketujuh, yang keenam lagi itu Pak ya. Yang keenam, hubbil jahu. Apa hubbil jahu? Kasih akan kemegahan, masyhur kalau bahasa hari ini, viral. Suka viral. Maka kata Rasulullah, yang butani nifal kopi kalbi. Ya. Terlalu cinta dengan harta dan suka viral kalau bahasa hari ini, pada keduanya adalah menumbuhkan sifat munafik dalam hatimu, laksana air menyirami sayur. Nanti kita bahas ya, panjang kajian. Yang ketujuh, hubbid dunia, terlalu cinta dengan dunia. Yang kedelapan, kibir, sombong, suka membesarkan diri. Yang kesembilan, al-ujub, merasa paling hebat. Itu yang paling payah ya. Jadi kalau sombong masih nampak di luar. Kalau ujub tidak ada yang tahu Pak, kecuali dia dan Allah. Kombang dado dua jalan. Dikecek kawan dia apa Pak tu, rupanya dapat duit untuk. Tapi dia tengok kawan tampil condokon dek biswe. Makasih ya. Sangko tahu lu jaga pula. Ikut ya. Ikut ya. Yang ke-10, puncak dari maksiat batin adalah riya. Ini yang paling dasar. Maka Allah jelaskan, qad aflaha man zakkaha. Hanyalah orang-orang yang suka mensucikan diri yang akan bisa membersihkan itu. Dan ciri mensucikan diri itu, kata Rasulullah, at-tahuru satrul iman. Ya. Tahuru satrul iman. Suka mensucikan diri itu tanda sempurnanya iman. Jadi mungkin saat ini kita coba berdasarkan ada permintaan-permintaan, mungkin kita ambil boleh hubud dunia, boleh ujub. Mana maunya kita Pak? Ridwan serahkan aja kepada kita bersama. Oh ya Mak Deyen,
kita ambil ujub atau hubud dunia, dia sama aja Pak. Hubud dunia. Nah, baik, kita coba hubud dunia ya. Di dalam kajian berarti masuk yang ke-6 tadi itu ya, hubud dunia ya. Dunia. Pertanyaannya yang pertama, apa itu dunia? Apa itu dunia? Sebab di dalam Al-Quran Allah jelaskan, i'lamu annamal hayatud dunya, ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatahu wa tafahu bainakum wa takasur fil amwal wal aulad. Jadi dunia itu diibaratkan dalam Al-Quran la'ibun wa lahwun. Dalam sedih ada canda, dalam tawa ada tangis. Jadi dunia itu dia berputar. Tidak terlalu sedih saat kita berada di bawah, di ujung jurang yang paling dalam pasti ada pendakian. Janganlah terlalu bongah saat kita berada di puncak, di atas puncak paling tinggi pasti penurunan. Kalau lupa maka manusia bisa sombong, bisa ujub, bisa ria. Cuma mungkin barangkali ada di antara kita pas roda di bawah, kempes roda sampai berpisah roda jasa, wa ilaihi turja'un. Itulah takdir. Itu takdir. Maka takdir itu adalah sesuatu yang tidak kita rencanakan, itu yang terjadi, itu namanya takdir. Niat pagi ini ke masjid Muhsinin, kena tinggal di seberang, begitu masuk ke gang dicium kijang, larinya ke rumah sakit Ibnu Sina. Itu namanya takdir. Proses itu namanya takdir. Riaknya ke Muhsinin, yang terjadi ke Ibnu Sina. Proses takdir terjadi pada seseorang disebutlah musibah. Nah, itu musibah. Lalu apa dunia di situ? Jadi kalau sampai kita di situ, kita tidak akan pernah bersedih Pak nanti. Kalau tidak jelas hidup Pak. Untuk apa? Apa mau dicari? Apakah ada jaminan duit yang banyak, tenang jiwa? Belum tentu. Tidak ada. Apakah ada jaminan rumah mewah pasti batin tenang? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada jaminan. Yang jaminan hidup tenang hanyalah ya, harta yang tidak akan pernah berkurang, simpanan yang tidak akan pernah habis. Itulah kekayaan jiwa. Tatma'innal qulub bizikri. Maka puncak dari maksiat batin dan taat ibadat yang batin nanti adalah zikrullah. Cuma berproses ya. Zikrullah yang mana? Zikrullah yang wahda, suhudul wahda bil kasra, suhudul kasra bil wahda. Pandangannya satu adalah banyak, banyak adalah satu. Tapi kajian itu ditelaah di bab ma'rifah. Itu puncak, maka disebut akhlak. Bagaimana pandangan banyak adalah satu, satu adalah banyak? Ini dulu mengingatkan saja. Suatu hari Ahmad Said berjalan. Dalam proses perjalanan lihat seekor anjing sedang duduk. Bapak pernah nengok anjing duduk Bapak? Pernah nengok anjing duduk? Wih, mana lebih tinggi anjing itu duduk daripada berdiri? Pak Imam, kok lain nanggu apa? Tinggi duduk. Contoh apa anjing itu duduk? Contoh apa sahabat? Tangannya di muka, kakinya melipek, telinga di atas, betul Pak? Lalu ditengok Ahmad Said dari jauh, anjing, condong berkacamata nampak ada ambong kau. Kan iya Bu? Makanya kita Pak kalau punya kacamata, ponek bekojo di kantor, jelotan kacamata di atas, tengok dari jauh. Lai pahamnya? Kok kini banyak loh ibu pelotak kacamata di hati Pak.
Kok pone lo tak ante meja? Tapi anjing tu sampai di level ma'rifah. Pandangannya satu adalah banyak, banyak adalah satu. Berbilang di sifat, esa di zat. Apa kata anjing? Ya Nabiullah Ahmad Said, aku ni kan ciptaan Allah. Connect langsung Ahmad Said. Menghina aku berarti menghina Allah. Kafir dia, tersungkur. Sungkur. Ini contoh Pak Imam satu. Kayak Pak Imam. Istri Pak Imam. Cielah. Anaknya 3 ibaratnya. Berarti Pak Imam tu 1 adalah 5, 5 adalah 1. Betul? Berbilang di sifat esa di zat. Cuba hina anak paling ketek ya. Contoh monyet anak kau. Sakit hati tak Pak Imam? Sakit hati. Enak aja mengecek boreng tak lama. Kafir. Kerana Nabi Ahmad Said itu paham, dia menangis dan menangis. Menangis itu ada 3 tingkat Pak. Tingkat paling bawah merengek kayak. Tingkat kedua menangis. Yang ketiga meraung. Dia meraung Pak Ahmad Said itu tiap malam. Sehingga setiap hari umatnya datang, Ahmad Said diketemui sedang meraung. Digelar oleh umatnya Nabi peraung. Itulah Nuh alaihissalam. Nuh meraung. Kau enaknya manggil kawan, ganduinya. Ya Allah. Maka kalau sampai di puncak tu tidak ada kalimat yang keluar Pak, kecuali subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar. Itulah kalimat thayyibah. Kalau tidak jadi maksiat. Nampak kawan tu ibu tu pendek, hitam, hidung pesek, batai lalek pulo, jalan manja-anja. Cendah pulo bentuk ya. Bapak lakinya ganteng, pak putih, tinggi, semampai, hidung mancung, bak pau di layang. Ya Allah. Tu lai duduk di level iko, aman. Kau ndak duduk level iko? Ayah ndak pematu apa kau? Iya Pak. Tapi kalau duduk di level ini, subhanallah, maha adil engkau ya Allah. Ibu ni biru, engkau kasih suami tinggi putih, nak legend, leba bolangnya nanti lahir. Kayak Pak. Subhanallah, adil. Itu dia. Nah, sekarang apa ciri-ciri dunia di situ? Pertama, watafahur, watakasur, suka bermegah-megah. Itu dunia itu, dunia bermegah-megah. Cincin, rubi, bacan, ikatnya 24 karat. Nah, ibaratnya kan rumahnya tiba model baru, ganti lagi. Capek habis siklus di situ aja. Semakin hari oksigen semakin menipis, umur semakin singkat, dunia dikejar. Mau jadi apa kita ya? Amwal, harta itu dunia. Ya. Apa harta itu? Di dalam Al-Quran disebutkan pada surat ke-3 ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa'i wal banina wal qanatir muqantara minaz zahabi wal fiddah wal khayl al musawwama wal an'am wal har zalika mata'ul hayatud dunya. Itu dunia itu. Apa dunia tadi? Pertama wanita, dunia itu. Dunia. Boleh mencintai wanita? Boleh. Asa ayyakuna. Jangan kau terlalu mencintai sesuatu itu. Mungkin yang kau cintai akan mensengsarakan kamu. Wa asa ayyakuna antakrahu. Dan jangan pula kau membenci sesuatu berlebihan. Mungkin yang kau benci itu penyelamat pada diri. Itulah konsep dunia. Ingat Bapak Ibu konsep Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini tentang dunia. Suatu hari Nabi Sulaiman mandi di tengah hutan, pakai kendaraan sejadah terbang. Nampak sungai hijau di Bangkinang.
Mandi turun. Saat mandi Sulaiman lepaskan cincin, diintip oleh jin. Begitu dilepas mandi, cincin dipasang oleh jin. Jin kembali ke istana, Sulaiman tetap mandi. Jin menyerupai wajahnya musabbah, tasbih, wajah sabah, diserupakan wajahnya dengan wajah Sulaiman. Itulah ilmu pertama di zaman Sulaiman alaihissalam dikembangkan oleh jin, ilmu yang disebut guna-guna memisahkan suami dan istri. Ilmu pertama, santet. Begitu Sulaiman siap mandi, pergi ke istana, Sulaiman ditolak oleh tentara atau hulu balang yang ada di istana. Kenapa? Ngapa engkau datang pula? Yang mulia baginda udah ada di tahta. Kau siapa? Saya Sulaiman. Omong kosong, tertolak Sulaiman. Malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Berjalan tanpa arah, lama berjalan. Sampai pada suatu hari Sulaiman di pinggir laut, berpapasan dengan bapak tua nelayan. Pak tua bertanya, "Wahai anak muda, siapa namamu? Dari mana bangsamu? Kemana tuan hajat engkau pergi?" Sulaiman membisu, tak menjawab, stres. Lalu kena kasihan, Pak tua membawalah Sulaiman tinggal di rumahnya. Berlalu hari, berminggu, berganti bulan. Suatu hari Nabi Sulaiman duduk bertengger di jendela. Rupanya Pak tua tu punya anak gadis, Pak. Coba anak gadis yang hidup di zaman itu mandi tak pernah pakai sabun, tak ada Rexona, apalagi Wardah dan Mirabella. Bedak dupa tak ada. Betul Pak? Tentu wajahnya hitam mengkilat dan berkelabu. Kok gitu Bu? Ditengok oleh Sulaiman waktu sore-sore, hati Sulaiman berkata, "Ya Allah, Zat Maha Pendengar, seandai si hitam legam ini jadi istriku, lebih baik aku kehilangan daripada mendapat," katanya Pak dalam hati. Apa terjadi? 2 hari kemudian Sulaiman dapat informasi yang mencuri jin adalah jin Ibrit. Sulaiman bisa berkomunikasi karena ahli ilmu usul. Sulaiman, ilmu asal, usuluddin. Dipanggil, takut Ibrit, dilempar dengan tergopoh-gopoh. Tak sampai Sulaiman, belum sampai ke Sulaiman, jatuh ke dalam laut dari seberang sana. Ditangkap ikan. Di mana Pak nelayan? Apa nama itu Pak Imam? Kalau di Bangkinang menjalo, no. Apa bahasa awak ada Pak? Sama tu ya. Masuk ikan tu ke dalam jalo Pak tua tu. Sampai di rumah dibelah ikan oleh anak gadis hitam legam. Dan semua manusia mengenal cincin kenabian Sulaiman karena ada tanda tangan stempel Sulaiman di situ. Begitu anak gadis berteriak, "Ayah, kok ada cincin kenabian yang mulia baginda Sulaiman alaihissalam di dalam perut ikan?" Coba, gara-gara ditemukan cincin oleh si hitam legam, balele cinta Nabi Sulaiman kasih hitam legam. Itulah. Nah, dinikahi, dibawa ke itulah cinta. Jadi tidak terlalu mencintai, jangan pula terlalu membenci, mungkin akan menyelamatkan wanita itu dunia. Maka Raja Dangdut bernyanyi ya. Betul apa Raja Dangdut nyanyinya? Wanita apa katanya? Lupa Pak Haji Safar. Dunia. Wanita itu adalah dunia. Lalu apa lagi? Anak-anak dalam ayat tadi. Harta. Apa harta itu? Emas, perak, kendaraan, binatang ternak, sawah ladang, dunia. Boleh dimiliki, boleh, tapi jangan letakkan di atas kepala. Letakkan di atas kepala kita jadi budak dunia. Dunia letakkan di bawah telapak kaki agar dunia apa kata kita. Apa dunia diletakkan kepala jadi budak? Budak tu dalam konsep cinta, annasu abdun lima tuhib. Cinta itu kata Rasulullah budak oleh sesuatu yang dia cintai. Betul tak?
Maka anak-anak hari ini menyebut bucin. Kalau jadi budak, jadi bucin, itu apa kata dunia kita? Terlalu cinta dengan wanita, kita jadi budaknya. Istri itu kan dunia, Pak, ya. Wanita itu. Ingat Bapak, Ibu, ini contoh konsep cinta. Kalau kita terlalu sayang dengan istri itu pas hamil 2 bulan, muntah-muntah dia. 2 bulan. Lalu suatu hari dia menjemur pakaian pagi-pagi di belakang rumah. Di belakang rumah tuh ada batang pelam. Batang pelam tuh apa nama bahasa Indonesia Raya tuh, Pak? Mangga ya, kepenakannya Pawo ya, menantunya Macang ya. Itu pelam namanya, Pak, ya. Lalu apa? Nampak buahnya satu di puncak oleh ibu tadi. Ya. Jam 2 dini hari terbangun ibu tuh, hujan lebat. Suaminya orang Bakinang. Duduk dia ngomong, duduklah ngah. Duduk ngah tuh. Ngah sapar. Iyo kaunya. Berbuah polem di belakang rumah tuh. Dek cinta yang ngomong. Bagaimana terjadi, Pak? Buka baju ngah tuh. Berganti jo Hawaii. Berpanjik malam-malam tuh, Pak. Gonggo banyak, digigit dek gonggo kunci dia ngah terpancui aju katil. Abi kau patut gores, dapat cie nyumbang cie buan. Begitu sampai di bawah, lah menggigil kena hujan lebat. Lalu tiba di kamar, kita dapat cie nya, letakkan situ ya. Senang hati, Pak, senang. Karena jadi budak. Enggak untuk. Jadi budak. Azab badan, Pak. Azab kalau jadi budak. Maka dia buat dulu, di mana buayan terhenti, di situ tangis terdiam, di mana pautan hati, di situ sengsaranya badan, sengsara badan dunia. Jadi, ya. Maka dibuat bal tu'sirunal hayatud dunya wal akhirah khairu wa abqa. Ya. Tetapi kalian lebih banyak memilih kehidupan dunia, sedangkan kehidupan akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal. Sekarang kita coba masuk ya, dunia yang tercela. Ya. Suatu riwayat ketika Nabi Muhammad SAW melewati bangkai satin. Satin, tahu satin, Pak? Sate, tahu sate? Satin itu bahasa Arab. Bahasa kita kambing. Ya. Jadi kita nih, Pak, bahasa Arab yang di-Indonesiakan, ya, dialek. Lalu Rasul berkata, apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, tidakkah engkau melihat bangkai kambing itu, bangkai satin itu, dia telah hina di depan pemiliknya. Betul, Pak? Hina di depan pemilik. Qulna na'am. Qala na'am hadza ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah, bangkai kambing itu telah hina di depan para pemiliknya. Nabi berucap, wallazi nafsi biyadihi dunya ahwanu 'ala Allah min hazis sa'atin 'ala ahliha walau kanat ad-dunya ta'dul indallaha jana ba'udah ma saqa kafiran minha turba'ul ma'. Rawahu Ibnu Majah wal Hakim. Nabi berucap, demi zat yang menguasai diriku ini, sesungguhnya dunia itu lebih hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada kambing di depan pemiliknya. Seandainya manusia ini ya, mencintai dunia seperti itu, seimbang saja seberat sayap seekor nyamuk menguasai hatimu, niscaya Allah tidak akan memberikan minum kepada orang-orang yang kafir dari dunia ini seteguk air. Tidak akan diberi. Apa maksudnya, Pak? Tadi perumpamaan dunia terhina itu dalam hadis bangkai kambing oleh pemiliknya. Pemiliknya tidak mau lagi mengambil bangkai kambing. Betul? Sekarang kita buat perumpamaan dunia yang hina. Tidak terlalu menjijikkan seperti bangkai kambing. Di tubuh kita sendiri. Apa dia? Di bawah mata, di atas bibir. Apa namanya, Pak? Hidung.
Di duang kita ko pak ada lendir. Bahasa Jepangnya selemo. Kan awak punya tu pak. Apalagi yang biru tu. Jadi pas bulan Ramadan simpan masukkan ke dalam gole. Dapat setengah gole. Buat cincau. Tambah susu coklat. Saat berbuka, lain nak minum gak ada pak? Kan asin-asin sedap tuh. Awak punya, betul tak pak? Di atas bibir letak alih. Sedikit pun kita tidak mau, betul pak, memilikinya. Besok pagi pergi ke Sungai Kampar, ke Sungai Siak. Kita buang di sungai, cip, keluar sampai ke dalam air. Belum tenggelam ingus manusia di permukaan air, berpecah kepala ikan pantau berebut mendapatkannya. Betul pak? Seperti itulah dunia tercela diperumpamakan hari ini. Begitu Abu Bakar dibaiat oleh Khalifah Al-Faruq, siapa dia? Oh Umar, engkau yang berhak menjadi pemimpin presiden kami ya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar menangis terisak-isak, takut amanah tidak terembankan. Betul? Takut menerima jabatan. Hari ini keluar ingus manusia kalau tidak duduk ingin memperebutkan jabatan. Seperti itulah dunia yang tercela. Terlalu cinta dengan dunia. Kulli khati'ah hubbud dunya. Sumber segala kejahatan. Maka melanggar etika, menolak kebenaran, terlalu cinta kepada dunia. Dunia. Itu perumpamaan. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Tapi kalau sampai konsep keimanan sempurna, dunia itu adalah penjara bagi orang sempurna keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala, tapi surga bagi orang-orang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dunia. Maka dalam satu riwayat yang panjang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innad dunya daru man la daralah wa malu man la malaha wa laha yajma'u man la aqlaha wa 'alayha yu'adi man la ilma lah wa 'alayha yahsudu man la fiqlaha wa laha yas'a man la yaqina lah." Rawah Ahmad. Sesungguhnya dunia adalah rumah bagi orang yang tidak punya rumah. Itulah dunianya. Dan dunia bagi orang tidak punya harta. Itulah harta. Untuk dunia orang tidak berakal, hidupnya mengumpul. Karena untuk dunia orang tak berilmu, kehidupannya bermusuhan. Itulah dunianya. Karena dunia orang tidak berpemahaman, kehidupannya mendengki. Untuk dunia orang kurang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha tidak kenal batas waktu. Itulah dunia. Karena rasul-rasul disindirnya Pak ya, sesindir. Untuk dunia orang tak punya rumah, itulah rumah, itulah dunia. Besok model baru roboh lagi. Datang lagi model baru roboh lagi. Itulah dunia. Untuk dunia orang tidak berakal, mengumpul dan mengumpul. Masuk rumah nampak tanduk sapi, tanduk bangkai sapi. Masuk di ruang keluarga, masuk di ruang tamu, kursinya gajah. Ya, betul Pak ya? Macam-macam. Masuk ruang keluarga jumpa lagi banyak keris. Ada sepeda, mulai sepeda bujangan sampai sepeda jadi bujang seket, dikumpul, dikoleksi. Itulah dunia. Dunia orang yang tak berakal, dikumpul terus. Apalagi dunia orang tak berakal, mengumpul tadi Bu. Bini lompek, ini apa tambah je tahu bini lah. Itulah. Mengumpul dan mengumpul. Cik batuk lah 3 kantui jalan, putnya bawah. Dunianya, itu dunia, mengumpul. Dan karena dunia, orang yang tidak berilmu hidupnya bermusuhan. Yang tidak berpaham kehidupannya mendengki. Babodak kawan dikecil gatal. Tak babodak tu lah mengangu aja ni.
Datangkan bobodak dikejar, kundurlah masa. Itulah dunia orang tak berpaham. Foto elok je gitu ya, dunia mendengki. Untuk dunia orang tak berkeyakinan, berusaha tidak kenal batas waktu, pagi, sore, siang dan malam. Dikiranya bisa dikejar. Yang sejak canting tidak akan sekarung, yang setekong tidak akan secumpak. Capek mengumpul ukurannya hanya setekong. Buat rumah seharga 2 miliar, 3 minggu kemudian konslet terbakar, kembali ke secumpaknya. Capek. Habis waktu, stres kembali. Iman tidak sempurna, capek. Dikejarnya, mana bisa dikejar? Tidak perlu. Maka kalaulah sampai di level ini, kita akan masuk orang-orang yang tua. Apa tua? Ya. Manitia tampung nak datang beliau, tak perlu dicari. Ya. Manis jangan ditelan, pahit jangan muntah. Pikir pelita hati, dewasa kita dibuatnya. Kalau tidak, awak kena lay, come kena tidur. Dunia itu. Nah, sampai situlah pengantar dulu ya. Aduh, kita yang samar. Belum masuk ke 5 ali lagi. Oh ya Mak Dayan. Aduh yang bertanya. Silakan. Laba bunyi lah nya. Suruhnya gitulah. Silakan. Siap, lanjut Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz sudah menjelaskan tentang dunia ini, termasuk analogi haji. Saya sebenarnya kurang setuju kalau ceramah itu menganalogikan dengan binatang, karena yang hidup di sini adalah manusia. Itu yang pertama. Yang ingin saya sampaikan dengan Ustaz, ada kekhawatiran Rasulullah. Ditanya oleh sahabat, kekuatan itu seperti apa? Bukan turunnya saja, tetapi banyaknya para ulama yang berilmu, tapi hanya dipilih saja. Tolong terjemahkan, gimana ini? Apa maksudnya Anda? Rasulullah itu khawatir pada suatu zaman dia tidak khawatir dengan turunnya dajjal, tapi beliau khawatir dengan banyaknya ulama yang berilmu tapi hanya dipikir saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam surat ke-6 ayat 172 Allah itu menjelaskan manusia yang telinganya tidak berfungsi, mata, bahkan akal pikiran lebih hina daripada anjing. Betul Bapak Ibu? Jadi bukan Rasul saja menanalogikan dengan binatang, tapi Allah jauh lebih dari itu. Karena betul manusia yang tidak beradab itu lebih hina daripada hewan. Tapi kalau benar umat Islam, karena konsep Islam itu taraktu bikum amrayni lan tadillu bima tamaksaktum bi kitabillah wa sunnatir rasul. Standar mengambil hukum dalam Islam itu pertama Al-Qur'an. Al-Qur'an kalau umat Islam. Kedua al-hadis. Selama berdasarkan Al-Quran hadis tidak berlaku, jangankan pendapat ustaz, ijma' ulama tidak berlaku, apalagi kias. Itu nomor 1. Jadi standar hukum Islam bukan ustaz, bukan orang Arab, bukan kiai, bukan ulama, bukan bangsa Mekah, apalagi imam.
tapi Al-Qur'an. Jadi ndak Ridwan dong itu doyan ndak analogi itu. Rasulullah bangutah. Memang begitu hina, Pak. Harimau sekarang harimau belum pernah memakan anaknya. Tapi orang tidak beradab. Jangan ke anak tiri, anak kandung diperkosanya, betul tidak? Lebih dari binatang. Agak keras dia menyampaikannya. Karena itulah konsep kebenaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bertanda orang-orang kibir. Wala tusair hadaka linnas. Dia merasa bahkan ujub. Suatu hari kalau masuk bab ujub, Aisyah ditanya, "Ya Ummul Mukminin, kapan orang baik tidak disebut saat berbuat baik? Dia orang baik." Faqalat, apa kata Ummul Mukminin? Pada saat dia berbuat baik, mengatakan dia telah berbuat baik, pada saat itulah orang baik tidak masuk disebut orang baik. Karena dia habitat telah menyebut-nyebut perbuatannya, hilang lenyap kualitasnya. Itu namanya masuk di bab ujub nanti ya. Contoh apa dan elok ke waang liha, lada nagi waang biaya. Pada saat dia berkata berbuat baik, sebenarnya makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendeklarasikan dirinya orang baik, tapi masyarakat sejazirah Arabia memberi gelar engkau al-amin, orang yang terpercaya. Tidak kita menyebut kita baik. Itu. Jadi kalau merasa kita, Pak, kalau masuk bab makrifat, kafir kita, Pak. Masih jauh panggang. Kita masih hamba statusnya. Hamba itu tidak berbuat kecuali atas perintah Allah atau Tuannya. Oh begitu dia, Pak ya. Kita cuma hamba. Mengikut saja. Nah kalau ada masuk ke zaman ini, Pak, siapa yang menyuruh Pak Imam pakai baju jubah itu tadi? Harus ngerti gitu, Pak. Siapa dia? Sebelum dapatnya jubah itu dicari terus. Yang mana yang hamba? Kita harus paham. Yang mana yang Allah. Jadi selama orang itu hidup di level Rabbani, insya Allah selamat dunia dan akhirat, selamat ruh dan jasad. Apabila ruh selamat, tubuh selamat. Tapi memelihara tubuh belum tentu tubuh bisa selamat, apalagi ruh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sejarah dan kisah. Ibrahim itu memelihara ruh, maka jasadnya selamat. Tapi orang memelihara jasad, jangankan ruh, jasadnya belum bisa diselamatkan. Itu satu. Lalu bagaimana dengan ulama dunia, dengan ulama akhirat? Kalau hari ini berdasarkan nas, sebenarnya banyak kita ulama dunia. Ulama akhirat itu hubud dunia ini tak ada lagi pada dirinya. Maka nanti di taat ibadat yang batin, yang ada hanyalah zuhud, wara, pintunya adalah taubat. Jadi kalaulah sampai di tingkat ulama akhirat zuhud, ini ulama merepet ke ulil amri. Ulil amrinya tak beretika, jauh panggang dari api. Kita jadi Bapak masuk di dalam tulisan karya Syekh Abdul Somad Dina Al-Ilmun Nafi', dijelaskan di sana, sedikit kita sampaikan. Disebut ulama itu dia adalah jamak dari kalimat allama yu'allimu. Ulama jamak. Apa jamak? Disebut ulama itu dia ahli fisika, dia ahli kimia, dia ahli komputer, dia ahli tafsir, dia ahli pertanian, dia ahli farmakologi, dia ahli kognosi, seluruh cabang ilmu dia ahli. Ketik di internet ada tuh Pak salah seorang gelar akademisnya 83, tapi dia bukan ahli tafsir, tidak juga masuk ahli. Itu namanya ulama. Maka
predikat ulama itu digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kena ahli cabang ilmu, ahli pertanian dan lain sebagainya, ahli pesawat, lil ulama'i darajatu fawqa darajatil mu'minin bisab'i mi'ati darajat baina darajatil mu'min masyiratul hamsi mi'ati amin. Ulama itu adalah, mukmin itu ada 700 pangkat. Yang ke-700 pangkat itu tuh ulama. Dan setiap 2 jenjang pangkat mukmin itu jaraknya adalah 500 tahun. 500 tahun. Ya. Itu disebut ulama. Cuma kita terlalu remeh, terlalu memperkosa bahasa mengatakan ulama. Dia baru hafal hadis kadang 15.000 hadis. Kadang Sami'atul Kubra saja tidak hafal. Sami'atul Kubra itu kitab di dalamnya ada 15.000, tidak kurang, Pak. Satu kitab itu tidak kurang 5.000 hadis. Nama kitab di dalam itu tidak hafal. Kita sebut dia ulama. Kita yang salah memberi predikat ulama. Maka ulama itu tuntunan. Tapi ulama dunia yang belum sampai predikat ulama, kita menjadi ulama, maka dia jadi tontonan. Siapa yang salah? Kita. Bukan ulama yang salah. Maka bukan ulama, tapi ulama. Ulama. Kita yang salah ya dah. Terlalu cepat. Apalagi cuma hadis, cuma hafal 1000 hadis, pandai ceramah, panggil ulama. Awak yang salah. Awak yang salah. Ya. Ulama itu dia kenal, Pak. Kenal dirinya zahir batin, kenal Rabbnya zat sifat asma dan af'al, sama ada baginya pujian dan hinaan, suka dan duka tidak berbeda, semua waktu baginya sama. Itu ulama. Ulama itu nama sebut arifi billah. Ya. Kok datang je tamu jam 1 mengu jauh panggang dari api. Maka orang ulama itu dia berprinsip selama yang al-haq dipenggal kepalanya. Syekh Abdul Somad, ayanda kenal Syekh Abdul Somad? Kenal? Di mana matinya? Syekh Abdul Somad itu kepalanya dipisahkan, dipenggal kepalanya di Tiongkok sana oleh komunis. Dari petani diculik dia, Thailand, dibawa ke Tiongkok, dipenggal kepalanya. Itu ulama. Ulama. Itu ulama. Bukan Ustaz Abdul Somad. Mudah-mudahan Tuan Guru kita juga sampai di peringkat itu ya. Amin. Allahumma amin. Syekh Abdul Somad. Banyak karyanya. 18 karyanya. Dan ciri ulama itu bahasa Arab tulisannya. Ke Indonesia. Karena bahasa Arab itu ilmu yang bisa sampai ke surga hanya ilmu bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Itu ulama. Itu ulama. Jadi tentang ulama, dia ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ke ulama, maka dulu penasihat kerajaan itu ulama. Karena dia berkeadilan. Kondak topik di mato dipiciamkan, topik di dado dibusungkan, topik di paru dikampikan. Itu ulama. Kan ulama. Paham maksudnya ya? Itu dia. Jadi yang salah kita, bukan ulama. Itu kira-kira yang dah. Ada lagi yang lain? Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Bagaimana kira-kira sikap kita? Ada sesuatu mestinya amanah itu dijalankan dengan bermanfaat bagi banyak orang. Iya. Tetapi banyak kita lihat malah itu disalahgunakan.
sehingga timbul kegelisahan oleh orang banyak. Mungkin secara singkat atau gampangnya kita ini orang nggak dapat hidayah. Itu mungkin pikiran kita. Terus bagi kita misalnya kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Apa mestinya sikap kita itu Ustaz? Sehingga kita tidak tergolong orang yang pasif membiarkan itu begitu saja. Padahal itu rasa takut itu mestinya muncul dalam kita. Kalau orang memegang amanah, dia rasa takut ada. Saya takut kepada Allah. Kalau saya lakukan kesalahan ini, saya simpangkan ini. Tapi orang kebanyakan sekarang kalau dilihat seperti itu penting, takutnya hanya di bibir, nggak sampai ke kolomnya. Nah ini kira-kira sikap kita mungkin yang tidak punya apa-apa, tapi brudel ya ini. Kira-kira gimana kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka muara dari kajian kita nanti adalah ma'rifatullah. Yang takut kepada Allah, innama yahsallahu min ibadihi ulama. Yang takut benar-benar takut kepada Allah, yang banyak ilmunya. Kini coba kita lihat Pak, Ridwan bertanya kita yang jujur. Dek lelamu kita hidup Pak. Allah kita kenal yang bernama Allah. Jujur kita menjawab. Allah kenal kita yang bernama Allah. Itu dulu. Ini contoh Ridwan gambarkan. Ya, cuma Isra habis ya, waktu Isra masuk ya bicara ya. Terlewat sikit dah pada. Ini perumpamaan sikit. Nanti Ridwan sampaikan. Kita kenal tak dengan mertua kita, Pak? Mertua. Nah, dibelikannya kita rumah atau malam pertama kita kenal. Makan oleh mertua perempuan dimasakkan kita yang paling enak. Lalu dia berkata, "Nak, makanlah. Bunda masakkan ini makanan spesialis keluarga kami." Tapi dia duduk menemani kita sebagai menantu. Ayatnya. Kira-kira beradab tak makan di depan mertua itu? Beradab? Sopan? Sopan. Kenapa? Kenal. Itu cuma mertua Pak, yang hanya mendampingi saat makan saja. Sementara Allah warid. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah itu tidak pernah berpisah dari segala af'alnya. Zat tidak pernah berpisah dengan sifatnya. Inilah kunci manusia lupa diri. Tak kenal Allah, hanya kenal nama. Siapa jamin tulisan Allah itu dikencingi, terkutuk? Siapa jamin? Itu ke Allah. La asma illallah, la af'al illallah. Ini yang jadi masalah. Tak kenal Allah. Kita mengaku sehat Pak, lebih gila daripada orang gila. Tanda orang sehat itu dia kenal lawan bicara. Salat itu berdialog, berbicara. Bapak lihat orang gila, saat dia bertemu dengan Rabbaninya, bertemu dengan rupa yang batinnya, dia asik semua waktu baginya sama. Ya, suka dan duka baginya sama, pagi dan sore, siang dan malam, dia happy sepanjang masa, tidak ada Covid. Ketawa. Menurut kita, ya gila pajak. Betul Pak? Sebenarnya dia gila atau kita gila? Kita sholat pagi, siang dan malam, kenalkah yang disembah? Jauh lebih gila daripada orang gila. Ridwan berani berucap ini. Ridwan kenal yang nama Allah. Sudah bisa buktikan dengan izin Allah. Siapa yang Tuhan tembak selama ini? Apakah jauh di sana? Makanya siapa yang menyuruh tadi pakai baju itu? Siapa dia? Maka disebut Rabbani, yang maha mengaturku. Ini kita di kajian fikih ibadah saja banyak ingkar sunnah. Ini mohon maaf zahir batin.
Dalam hadis itu, astaghfirullahalazim. Kalimat mudhari' itu memang ada alif, nun, ya dan ta. Kenapa Allah ambil alif? Kenapa tidak nun? Apa i'jaz di sana? Tidak semua ahli bahasa bisa dibahasakan ibadah. Ini enak menyebut nastaghfirullah, lebih hebat dari Nabi kena kedunguannya. Tidak. Itu namanya ingkar sunnah secara mutlak. Paham? Dia menyampaikan di depan para guru, dia sampaikan. Itu namanya ingkar sunnah yang nyata. Tidak semua. Jadi Nabi saja dia diingkari, apalagi yang lain. Nabi saja berani bantah. Maka ilmu ini Pak takkan pernah habis, takkan pernah habis. Ilmu baru setempuk pinang mengalahkan pula ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk di kajian syariat, masuk ke hakikat, kafir, ke sunnah. Artinya, jadi wajib kunci untuk sampai menegakkan kebenaran. Tasdiqu bil qalbi wa tikra bil lisan, bukan ngomong di lisan tapi mampu membenarkan yang di hati. Wajib tauhid sempurna. Tauhid sempurna. Jadi nanti sekali kalau bisa kita cobalah masuk ke kajian tauhid. Supaya kita kenal yang disembah, apa isi persembahan, siapa yang menyembah. Terjawab kalimat hayya 'alas shalah. Jawabannya la haula wala quwata illa. Kalau begitu siapa sebenarnya yang salat? Saya kan? Mana yang saya? Jadi Pak, maka di kajian agama diajarkan Rasulullah itu awwaluddin ma'rifatullah. Awal beragama itu wajib mengenal Allah. Itu dia. Nomor satu itu. Bukan beragama itu sholat, bukan puasa, bukan haji. Kenal Allah dulu. Metode ini yang salah. Kenapa Rasulullah cuma 22 tahun hidup di dunia dalam konsep kepemimpinannya? Islam menguasai ajaran di bawah Rasulullah sampai 700 tahun dari abad ke-5 sampai ke abad ke-12. Kenal Allah. Betul? 700 tahun lah. Baik. Nah, kita metode ini yang salah. Masuk Islam diajar dulu bagaimana sholat. Yang disembah tidak tahu bagaimana puasa. Nah, inilah kehilapan kita. Ya, sama anak-anak fatal lagi Pak. Ya, fatal diajarkan. Nah, dikiralah sampai berumur usolli, seolah-olah tidak berlapas usolli, tidak sempurna. Inilah kehilapan, metode kita yang salah. Ya, metode kita yang salah. Ini perlu dirapikan kembali. Ya, inilah itu gambaran yang bisa disampaikan ya. Jadi nanti kalau khusus kajian makrifah itu enak dia. Oh ini namanya, barulah terasa. Makanya kalaulah sampai di level itu ibadahnya Pak, bukti tauhid sempurna, ibadahnya sempurna. Bukti ibadah sempurna terlihat akhlaknya mulia, puncaknya akhlak. Akhlak itu tabiat, kebiasaan, perangai, itu akhlak. Kini kan melanggar Pak, akhlak itu tidak mulia. Kenapa? Karena tidak beretika. Etika itu aturan. Maka dapat moral, nilai. Jadi etika itu aturan, akhlak itu tabiat, kebiasaan. Perumpamaannya seperti ini. Tai kerbau, tahu tai kerbau ya? Tai kerbau itu hitam. Setelah 8 bulan kemudian tumbuh di tengah tai kerbau itu satu cendawan putih. Dia tumbuh dari yang hitam, tidak pernah berwarna hitam. Itulah gambaran Mekah. Apa hitam itu? Hobinya Al-Jazirah Arabia sebelum lahir Rasulullah, berzina, merampok, korupsi, memabukkan, perkosa, selingkuh, betul? Narkoba. Nabi lahir di tengah kegelapan, tapi Nabi tak pernah berselingkuh, tak pernah korupsi, tak pernah merampok, tak pernah membunuh, laksana cendawan.
Apa konsepnya? Ditanya. Apa akhlak Nabi? Apa kebiasaannya? Apa tabiatnya? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kembali ke aturan. Kebiasaan Rasulullah, akhlaknya, tabiatnya, Al-Quran. Ini yang tinggal. Subabul yawm, suatu hari Al-Quran tidak tinggal lagi kecuali tulisan. Betul Pak? Inilah kenyataan hari. Dan muara dari konsep ini kalau kita tidak hati-hati, Ridwan yakin 60% 30 tahun ke depan Indonesia bisa jadi federal. Ya. Negara-negara Pak. Bisa jadi. Kalau tidak hati-hati kita. Maka benteng terakhir itu ada di Pancasila. Pancasila itu ulama, syariat yang dizahirkan. Habis kita. Kalau jadi itu ya Allah, semanalah ya. Habis kita. Berat amanah di pundak kita, Pak. Cuma karena hubungan dunia terlalu tinggi, tidak sempat berpikir kemaslahatan itu. Asik mengumpul dan mengumpul untuk dunia. Orang tidak berakal, dia mengumpul dan mengumpul dan mengumpul. Untuk dunia orang tidak berilmu, dia bermusuhan dan mendengki dan tak berpaham. Asik salah menyalah terus. Sementara kapal ini semakin hari semakin labu. Ikan buas di lautan lepas itu banyak sedang mengintai. Kita asik bertengkar di dalamnya karena kekurangan informasi. Mungkin ini pagi ini yang bisa dulu Pak ya. Nampaknya banyak yang harus kita telaah ya. Sedikit orang arif dan cerdas itu, walaupun sedikit, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Amin. Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian, maaf segala kekurangan. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.